Tiba-tiba langsung pegang jabatan sekretaris Golkar. Ceritanya gimana, Pak? Ya, dalam sisi kehidupan kami, terus terang jujur kami tidak punya cita-cita yang ya benar. Kami nggak punya cita-cita sama sekali. Di saat saya mulai berani, mulai bisa berkomunikasi, mulai bisa berinteraksi, mulai bisa mengkondisikan organisasi, pabrik ini kolab. Saya yang nggak mengharapkan posisi sekretaris, malah saya ditunjuk sebagai sekretaris. Di saat saya ditunjuk oleh Mas Adam selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, saat itu saya juga sempat merenung, saya sempat menolak. Akhirnya alhamdulillah saya telepon Mas Adam, ya Mas, kalau sama sudah nggak ada pilihan yang lain, dengan sangat terpaksa saya terima. Ingin berkomunikasi sama Partai Golkar, kami siap untuk memberikan sambutan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini kita akan menghadirkan sosok yang familiar dengan gaya khasnya. Saya yakin semua orang yang berkunjung ke kantor Golkar pasti ketemu akan beliau. Beliau adalah sekretaris DPD Kabupaten Sidoarjo Golkar, Abah Hoirul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Golkar Level Up. Semangat. Senang kalau gini. Yes, Pak Sek, ini atau Abah Irul lah kita biasa memanggil. Ini rasanya hampir semua orang banyak tahu lah kalau berkunjung ke kantor Golkar pasti ketemu Pak Sek beliaunya ini dengan senyum yang khas. Tapi banyak orang nggak tahu sebenarnya Pak Sek. Pak Sek ini kan bisa dibilang tokoh baru lah di dunia politik Sidoarjo. Tiba-tiba langsung pegang jabatan sekretaris Golkar. Ceritanya gimana Pak Sek? Ya. Jadi saya memang gabung ke Partai Golkar ini kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun? Cukup lama juga ya sebenarnya ya? Lumayan lama, cuman saat itu posisi saya masih menjabat sebagai kepala desa Punggul. Kepala desa, ya. Kepala desa Punggul, sehingga aktivitas untuk ke partai saat itu kami tidak terlalu berani menampakkan diri. Ya. Regulasi memang belum memungkinkan ya. Karena tidak diperbolehkan. Betul. Iya. Kemudian setelah di awal-awal tahun 2019 kira-kira insya Allah kalau nggak salah seingat saya itu 9 bulan masa bakti saya masih ada. Saya harus mengundurkan diri dikarenakan saya sendiri juga regulasi harus mundur waktu itu untuk nyalek ya, diperintahkan oleh partai untuk supaya kami mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan alhamdulillah ternyata belum berhasil. Masih belum beruntung. Masih belum berhasil, ya. Kemudian berikutnya setelah saya bisa aktif ke Partai Golkar, di saat saya nyalek, saya juga sempat sosialisasi ke lingkungan di sekitar Kecamatan Kendangan dan Waru. Kami berusaha memperkenalkan diri bahwa saya juga termasuk salah satu fungsionaris Partai Golkar. Dan di situ kami berusaha menarik simpati dari semua masyarakat yang ada, walaupun kami saat itu pada titik perhitungan terakhir kami tidak jadi, namun kami masih tetap aktif di kepengurusan Partai Golkar. Di tahun 2000 ada pergantian kepengurusan. Saat itu kami sempat direkrut sama Mas Adam Rusdi, ya, selaku fungsionaris Partai Golkar dari DPD Provinsi, yang saat itu juga saya tahu beliau juga telah berhasil sebagai anggota dewan di provinsi, ya, masuk kalau nggak salah di Komisi E. Kami diajak bergabung sama beliau, kemudian diajak membantu untuk bagaimana caranya agar tugas partai yang telah diberikan pada beliau untuk mengemban amanat merebut atau berkompetisi terkait dengan keinginan untuk membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini tentu hal yang berbeda kan Pak Irul. Sebelumnya dikenal sebagai kepala desa, memimpin di lingkup desa. Sekarang di lingkup yang lebih luas, tingkat kabupaten.
Tentu hal yang berbeda. Berbeda sekali. Ya. Jadi di saat tahun 2007 saya jadi kepala desa yang pertama hingga tahun 2013. Kami dalam sisi kehidupan kami terus terang jujur kami tidak punya cita-cita yang ya benar. Kami nggak punya cita-cita sama sekali. Terjun di politik itu nggak ada motivasinya. Kami nggak punya cita-cita. Jadi dalam sisi kehidupan saya itu memang saya itu selalu mengalir dengan situasi yang ada. Suatu misal sebelum saya jadi kepala desa saya waktu itu sebagai bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan ini sedikit agak goncang, akhirnya saya bentuk organisasi. Di saat itu juga setelah saya bentuk organisasi, saya sempat membaca koran bahwa setelah bergulirnya reformasi, tumbangnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto, saat itu saya termasuk simpatisan daripada tokoh reformasi lama, tokoh reformasi Gus Dur. Gus Dur saat itu insya Allah kalau nggak salah seingat saya tanggal 23 September tahun 98 itu deklarasi Sarbu Musi, dan saat itulah terekspos di media, saya sempat membaca, kemudian saya sendiri juga ingin mendirikan organisasi, walaupun pengurus Sarbu Musi yang dideklarasikan oleh Gus Dur di Ciganjur itu belum ada pengurus DPP-nya, belum ada pengurus di tingkat wilayahnya, dan juga belum ada di tingkat kotiah maupun kabupaten. Saya tepatnya insya Allah kalau tidak salah tanggal 28 deklarasi Sarbu Musi di tingkat perusahaan. Di tingkat perusahaan dulu? Di tingkat perusahaan dulu. Di saat itulah saya berusaha mencari ilmu. Saya bertamu ke PWNU karena kami jujur. Di Jakarta waktu itu? Di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Saya bertamu ke PWNU, kebetulan Pak Hasyim Mujadi selaku ketua PWNU saat itu, sama Pak Wakil PWNU itu Pak Ali Maskan Musa, ya. Kemudian saya pada posisi bertamu itu dipanggilkan sama tim-tim LBHNU. Saya di briefing sama beliau-beliau yang ditunjuk oleh Pak Hasyim untuk benar-benar mampu mendalami terkait dengan undang-undang perburuan. Alhamdulillah dengan posisi saya saat itu, karena saya dalam kehidupan saya itu nggak punya istilah cita-cita mau kemana. Saya setelah menerima amanat ditunjuk sama teman-teman jadi ketua Sarbu Musi. Setelah deklarasi itu saya sempat di briefing lama, kemudian di saat itulah juga perlu adanya deklarasi yang selama ini kami lihat di pengurus DPP juga belum ada, di pengurus DPW juga belum ada, apalagi di Kodam maupun di kabupaten. Akhirnya saya ikut gabung untuk merumuskan bagaimana caranya saya melibatkan diri untuk deklarasi di pengurus DPP, kemudian kepengurusan DPW Sarbu Musi maksud saya, kemudian di Kodia, saat itu di Siarjo pun juga belum ada. Alhamdulillah setelah saya tekuni, saya belajar banyak di LBBHNU, di PWNU, termasuk saya juga sering bersilaturahmi di LBHI Kodia Surabaya Jalan Tidal. Saat itu akhirnya saya sendiri juga bisa interaktif, saya bisa komunikasi dengan perusahaan, personalia, pemilik perusahaan. Saya juga sering baca buku undang-undang ketenagakerjaan, dan alhamdulillahnya yang tidak beruntung bagi kami dan teman-teman kami, anggota kami yang ada di perusahaan itu. Salah satu perusahaan yang saya di tempat saya kerja itu perusahaan PT Elpen dan PT Nusa Abadi. PT Artindo, PT Nusa Abadi, produknya kursi lipat seperti kursi-kursi yang kita duduk ini. Namun dalam kesempatan itu kami berusaha untuk menelaah ilmu ketenagakerjaan itu dengan cukup singkat. Di saat saya mulai berani, mulai bisa berkomunikasi, mulai bisa berinteraksi, mulai bisa mengkondisikan organisasi,
pabrik ini kolap. Akhirnya pabrik ini terus terang saja saat itu masih kita mengacu pada P4D, P4P ya. Permendagri nomor berapa saya lupa ya. Kalau sekarang kan pada posisi kalau tidak salah perselisihan industrial di pengadilan industrial sekarang. PAI. Ya PAI. Dulu bukan di P4D, P4P. Iya. Saat itu kami mengajukan gugatan, kami mengajukan pilot perusahaan itu, akhirnya karena perusahaan itu mempunyai kesalahan yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya, dan pemilik perusahaan itu kalau tidak salah tersangkut dengan tindakan pidana, akhirnya kami dengan leluasa melakukan gugatan, mempilotkan perusahaan tersebut sampai ke balai lelang, dan perusahaan itu akhirnya kami jual melalui balai lelang, dan itu adalah prosedur yang kami lakukan. Dan alhamdulillah yang sebelumnya perusahaan itu ditutup tanpa ada uang pesangon, perhatian apapun dari perusahaan, tanpa ada pengumuman, ditutup pun juga nggak ada pengumuman. Jadi sejumlah kurang lebih sekitar 500 karyawan, kami selaku perwakilan daripada karyawan tersebut alhamdulillah sampai mampu bisa mengajukan kepada lelang, dan alhamdulillah dengan surat kuasa yang banyak, ada surat kuasa kepengurusan, ada surat kuasa pengambilan uang, ada surat kuasa pembagian uang, dan alhamdulillah tuntas selesai. Alhamdulillah sesuai dengan undang-undang atau Permendagri saat itu dapat 2 kali uang pesangon. Alhamdulillah, anggota saya sejumlah kurang lebih sekitar 500 orang itu yang awalnya tidak mendapatkan uang pesangon, malah justru setelah saya perjuangkan mendapatkan uang pesangon hingga mampu membuat rumah untuk kepentingan keluarga pribadi. Jadi bisa dibilang karir berorganisasi dimulai dari Sarbu Musi, dibimbing langsung alhamdulillah oleh langsung Kiai Haji Hasyim Musadi ya. Bisa dibilang ini guru berorganisasi. Ya, guru saya, guru organisasi. Jadi nggak heran kalau sekarang ini Pak Sek punya pengalaman dengan background yang seperti itu, dapat bimbingan dari tokoh lah bisa dibilang seperti itu. Kalau sekarang menjadi sekretaris Golkar, ya memang nggak heran gitu dengan kemampuan manajerial terus gitu. Tapi tentu ini kan hal berbeda ya, Sarbu Musi, kepala desa, partai, terus tentu hal yang berbeda tentu. Tapi perbedaannya cukup berbeda, Mas. Cukup mencolok. Artinya begini. Signifikan perbedaannya. Iya, perbedaannya cukup signifikan. Maksudnya begini, kalau di organisasi serikat buruh kita itu hanya berusaha memperhatikan masukan-masukan atau keluhan-keluhan dari masyarakat buruh yang tentunya di situ ada kepentingannya dengan buruh. Urusan ekonomi lah. Dengan urusan ekonomi, urusan gaji, urusan hak-hak normatif seperti itu. Namun setelah saya lepas dari Sarbu Musi, setelah selesai urusan kita dengan perusahaan itu, uang pesangon sudah kita dapatkan, dan anggota kami alhamdulillah mayoritas akhirnya bisa bikin rumah. Ya, banyak yang bikin rumah. Dari 500 itu ada kalau 80% uang pesangon itu akhirnya dipakai dimanfaatkan lah ini ya untuk bikin rumah. Setelah itu kami sudah tidak ada aktivitas terkait dengan hubungan kerja dengan suatu perusahaan. Saya aktif di Sarbu Musi, kemudian di saat saya aktif di Sarbu Musi, saya juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi Sarbu Musi di tingkat kabupaten maupun kota Madya saat itu, termasuk juga di Jawa Timur. Sementara dengan proses berjalan setiap tahun kami juga seringkali ditugaskan dari Sarbu Musi itu, dari organisasi itu menjadi Dewan Pengupahan untuk memunculkan nilai UMK UMR itu. Ya. Kemudian sampai pada tahun 2007 saya ini diminta oleh teman-teman saudara-saudara kami yang ada di kampung ya, di desa. Saya melihat kiprah saya, pengalaman saya di organisasi seperti itu, banyak teman-teman dari teman-teman tokoh masyarakat, BPD, RT, RW. Kebetulan saat itu saya juga pernah jadi RT, posisi saat itu saya jadi RT. Saya diharapkan supaya melepas Sarbu Musi dan kalau bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa.
didorong alhamdulillah saat untuk itu berkompetisi sebagai kepala desa. iya, kebetulan saat itu kepala desanya juga kelihatannya gimana sih, saya melihat juga sudah baik ya, namun kelihatannya dengan posisinya dia karena kepentingan masyarakat itu lebih punya kepentingan bagaimana sih caranya desa itu lebih maju, lebih punya potensi yang bisa bersaing dengan desa-desa yang lain. Dengan itulah akhirnya saya didorong untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan sukses 2 periode. Alhamdulillah sukses 2 periode. Yang 1 periode saya juga punya prestasi yang juga cukup lumayan. Nah ini menarik, coba cerita. Di periode pertama, setelah saya terpilih jadi kepala desa, untuk tahun pertama saya itu sama teman-teman kepala desa sekecamatan Gedangan dan perangkat desa sekecamatan Gedangan, saya ditunjuk sebagai ketua paguyuban kepala desa Kecamatan Gedangan. Seluruh kepala desa asosiasi ya, perkumpulan kepala desa dan perangkat desa di Kecamatan Gedangan. Sekecamatan Gedangan. 3 bulan berikutnya, ya, kami juga dipilih oleh teman-teman kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo. Naik level. Iya. Saat itu di bawah payung Parade Nusantara. Ketua umumnya saat itu kalau nggak salah Pak Sudir Santoso, yang insya Allah mungkin di tahun ini dia akan, kalau tidak salah dia mau mendirikan partai kalau nggak salah, dari komunitas asosiasi ya, asosiasi Parade Nusantara. Dan alhamdulillah perwakilan dari Sidoarjo Parade Nusantara itu ketol saat itu sudah berjalan hampir 7 tahun. Aspirasi kita terkait dengan anggaran APBN yang selama itu tidak pernah ada sentuhan sedikit pun dari pemerintahan pusat terhadap perhatian pemerintahan desa. Ya. Karena saat itu setahu saya sendiri saat itu tahun 2007, tahun 2008 setelah saya jadi kepala desa, tahun 2009 saya itu hanya punya gaji dari desa itu kalau nggak salah 700.000 dan tunjangan dari kabupaten itu 100.000. Masa? Minim sekali gajinya, benar. Jadi kalau cerita kepala desa yang diberikan fasilitas terus anggaran desa yang besar itu waktu itu belum ada sama sekali. Dan di saat saya aktif di bawah naungan Parade Nusantara di Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah disitulah kami mulai berjuang untuk meningkatkan upah atau gaji fasilitas yang menjadi kewajiban kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah sampai saat itu tahun 2013 undang-undang desa yang kami dari perwakilan Sidoarjo, bukan kami sendiri sih, banyak teman-teman yang bersama teman-teman kita, tapi perwakilan yang definitif saat itu adalah saya selaku kepala desa Unggul sebagai ketua paguyuban kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo di bawah naungan Parade Nusantara. Untuk periode yang kedua kami juga punya prestasi, Mas. Banyak sekali prestasi. Benar. Prestasi kami jujur sampai saat ini kami belum pernah mendengar dari kepala desa yang lain. Karena setahu saya kepala desa yang lain itu saya tidak tahu visi misinya kayak apa, tapi saat itu saya melihat setelah diundangkan undang-undang desa, banyak dampak-dampak yang mana personal atau kepala desa atau pemerintahan desa itu banyak yang tidak siap, sehingga banyak yang menyalahgunakan, memanfaatkan kepentingan itu untuk kepentingan pribadi. Banyak yang kena kasus hukum ya. Ya, banyak yang dijerat dengan pasal-pasal ya macam-macam lah seperti itu. Tapi namun setelah saya amati itu, karena saya sendiri waktu itu juga sebagai personal yang berusaha berjuang untuk menerbitkan undang-undang desa itu, menuntut ke pemerintah, ke Permendagri, saat itu ya alhamdulillah kami berusaha memberikan contoh, termasuk apa yang menjadi kaitannya dengan polisi kebijakan pemerintah desa terkait dengan tanah-tanah yang ada. Apalagi di Sidoarjo itu kan hanya pengembang pergudangan, pengembang properti yang lain, perumahan, itu kan banyak sekali. Di situ
sepengetahuan saya, baik di desa Penggul sendiri, di desa saya itu ada tanah-tanah yang tidak bertuan, tanah-tanah pojok pinggir kali, tanah-tanah kumuh, tanah galengan yang ada sisa-sisa itu ada saja. Nah itu sempat kami inventarisir, kami kumpulkan untuk di periode kedua, dan setelah saya lepas dari periode yang pertama dan secara estafet harus diganti dengan kepemimpinan yang baru, saya tidak aktif di pariwisata lagi, saya konsentrasi di pemerintah desa. Alhamdulillah saya mampu membuat kreativitas, memberikan tambahan aset pada pemerintahan desa sejumlah insya Allah kalau tidak salah kurang lebih 15.000 meter persegi. Tambahan untuk aset desa. Kas tanah desa. Sukses sebagai kepala desa, akhirnya terjun ke politik. Iya. Nah, setelah saya aktif untuk periode yang kedua, di periode yang kedua itu saya pada posisi di pemerintahan desa, saya pernah ditamoni guru saya SMP waktu itu, kepala sekolah saya. Saya diajak bertamu, saya diajak gabung ke partai politik, diajak ke partai Golkar. Waktu itu langsung nawarin diajak masuk Golkar? Iya, saya diajak ke partai Golkar. Sementara dalam pikiran saya sudah terlanjur gemar senang berpolitik. Iya. Lantaran 2 periode sukses jadi kepala desa itu, akhirnya saya senang berpolitik. Akhirnya terjun di partai Golkar ini sampai sekarang. Dan alhamdulillah di saat saya direkrut Mas Adam selaku ketua DPD yang sebelumnya juga kami ikut memperjuangkan Mas Adam, tanpa ada kepentingan apapun. Saya juga nggak tahu motivasi pandangan Mas Adam sama saya itu seperti apa, saya juga nggak tahu. Kok saya yang mengharapkan posisi sekretaris, malah saya ditunjuk sebagai sekretaris. Jadi hadiah yang diberikan oleh ketua saya Mas Adam Rusdi ini selaku sekretaris itu karena memang sebelumnya mungkin saya nggak akan mungkin bisa mengamati Mas Adam itu menunjuk sekretaris sembarangan. Tentu pasti banyak pertimbangan, kesuksesan sebagai kepala desa, aktif, pengalaman yang matang di perburuan, sarumusi, tentu kan menjadi nilai plus sendiri untuk Abah Khairul ini sampai Mas Adam menunjuk sebagai sekretaris. Ini yang menarik, nah. Perbedaan kepala desa tadi juga di Sarmusi tadi sudah disinggung. Cuman kan yang nangani partai ini kan pengalaman baru gitu kan. Iya. Jadi begini, sebelumnya di saat saya ditunjuk oleh Mas Adam selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, saat itu saya juga sempat merenung. Saya sempat menolak. Awalnya menolak? Iya. Awalnya saya tolak. Kenapa saya tolak? Padahal yang lainnya juga justru sangat mengharapkan posisi sekretaris. Posisi yang strategis untuk sebuah organisasi partai itu adalah kuncinya di sekretaris memang. Iya. Karena saya merasa tidak punya pengalaman. Apakah saya mampu? Kemudian pengalaman saya yang selama ini dengan kondisi kreativitas, kemudian pengalaman saya hampir-hampir merasa tidak punya kemampuan untuk diposisikan pada posisi mengemban sebagai sekretaris. Iya. Nah, karena Mas Adam ini rupanya juga sudah kuat untuk memilih saya, akhirnya alhamdulillah saat itu walaupun sempat saya tolak, saya sempat diberikan motivasi sama istri saya. Dikuatkan, ya, dikuatkan sama istri saya. Terus istri saya kalau panggil saya kan Abi. Yeah. Terus saya menerima. Saya tahu kalau Mas Adam itu orangnya baik, orangnya terbuka, fair, ya. Tentunya dengan keberadaan Mas Adam dan potensinya ke depan itu sampai juga punya peluang untuk belajar. Wis gak apa-apa. Kesempatan untuk belajar, menimba ilmu. Saya menerima, sing penting sampean semangat belajar. Akhirnya alhamdulillah saya telepon Mas Adam, ya Mas, kalau sampean sudah nggak ada pilihan yang lain, dengan sangat terpaksa saya terima, dan insya Allah saya akan berusaha belajar
sampai kapanpun saya berusaha mengawal sampai pada kepemimpinan sampai tahun 2025, saya gitu kan. Luar biasa, semangat dari dorongan dari keluarga menjadi motivasi tersendiri untuk menerima amanah sebagai sekretaris. Alhamdulillah seperti itu. Terakhir Pak Sek, Abah Khairul, ini kan untuk kita ngomong tentang partai, tentu ada harapan. Pak Sek kan punya target, punya harapan untuk diharapkan di Golkar seperti apa Pak Sek? Iya. Jadi setelah saya ditunjuk dari sekretaris, tentunya saya harus banyak berinovasi, saya harus banyak berkreasi, saya harus banyak berinteraksi, saya harus membuka diri, termasuk kantor DPD Partai Golkar ini saya buka lebar-lebar untuk semua masyarakat. Artinya kantor DPD Partai Golkar, ya, kami tidak memperdulikan siapa yang datang. Masyarakat paling bawah sekalipun, tukang beca sekalipun, siapapun ya, pokoknya boleh datang ke Golkar. Tamu, pingin berkomunikasi sama Partai Golkar, kami siap untuk memberikan sambutan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, ini yang menarik untuk sahabat-sahabat Golkar atau untuk teman-teman yang lain. Ini kalau mau ke Golkar, kapanpun sepanjang itu hari efektif, pasti akan ketemu dengan Pak Sek, Abah Khairul. Abah Khairul ini selalu standby di kantor. Ini nilai plusnya ini. Jadi dipastikan kalau main ke Golkar itu tidak akan pasti akan ditemani dengan gaya khasnya Abah Khairul, gedang goreng, selalu suguhannya yang menjadi ciri khas di Golkar. Terima kasih Abah Khairul, sukses untuk Golkar. Alhamdulillah sukses Partai Golkar. DPD Partai Golkar Sidoarjo tetap pada posisi level up. Golkar Sidoarjo level up.